Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang di sana? Semoga kalian dalam kondisi yang terbaik ya. Kembali lagi di Jurnal Horor. Kali ini Jurnal Horor akan masih mengulas sebuah thread horor dari Baca Horor yang berjudul Tanah Wingit 1994 yang memasuki di bagian ketiga. Nah, kalian yang belum sempat nih itu dengerin cerita yang bagian satu dan keduanya, kalian nanti bisa cek ya di video-video Jurnal Horor sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke cerita, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang mau nih share cerita horornya, bisa dikirim ke Instagramnya Jurnal Horor atau lewat ya email juga bisa. Emailnya Jurnal Horor, mau format audio atau tulisan silahkan. Nah, nanti linknya akan disertakan dengan thread horornya Baca Horor Tanah Wingit 1994 di link deskripsi ya. Gak usah panjang lebar, kita masuk ke cerita. Tamu di tengah malam. Aku tidak pernah menyangka bisa bertahan cukup lama di rumah ini. Padahal hampir setiap tetangga yang ngobrol dengan kami selalu bertanya, "Kok kalian betah tinggal di rumah itu?" Betah? Haha. Kalau bukan karena keadaan yang memaksa, mungkin kami sudah pergi sejauh mungkin dari rumah itu atau bahkan dari desa ini. Tahun pertama di tempat ini cukup berat. Untuk makan saja kami tidak punya banyak pilihan. Entah berapa jenis makanan singkong yang sudah dibuatkan ibu. Bila sedang tidak memegang uang, hanya singkong yang ibu tanam di pinggir hutanlah yang akan menjadi menu makanan kami. "Tiwul lagi, Bu?" tanyaku. "Bosan ya? Nanti coba ibu tanya Bu Sarmi, ada sisa lauk atau enggak?" balas ibu. Walau aku sering mengeluh, tapi ibu tidak pernah memarahiku sama sekali. Sebaliknya, ia selalu mencari cara agar kami bisa bertahan dari situasi ini. "Gak usah, Bu. Besok aku ikut Pangadimin ngamancing saja. Siapa tahu dapat kan lumayan," ucapku. "Ya udah, tapi jangan ngerepotin ya," jawab ibu. Ada satu berkah yang kurasakan saat hidup di desa. Kami masih bisa bertahan hidup dari alam. Ada tanah untuk ditanam, ikan untuk dipancing, bahkan kalau tidak malas, ada burung yang bisa dijala dari sawah-sawah yang hampir panen. Tapi aku bertekad, suatu saat nanti kami harus keluar dari situasi ini, terutama dari rumah ini. "Masih sering lihat yang aneh-aneh di rumah?" tanya Pangadimin sambil menunggu umpannya termakan oleh ikan di sungai ini. "Masih, Pak, tapi selama di dalam rumah paling cuman sekelebat-sekelebat aja," kata ibu. "Yang penting tidak keluar pas malam-malam aja," jawabku. "Yang penting kamu jagain ibumu dan gendis ya, Mukti. Belum pernah Bapak melihat orang setegar ibumu itu," balasnya. "Pasti, Pak." Seperti biasa, aku pulang ke rumah saat langit masih terang. Entah kenapa, aku merasa hari di desa ini lebih pendek daripada di kota. Dulu, jam 8 malam, kami malah baru keluar untuk berkumpul di pos ronda. "Gendis, sudah malam, masuk," ucapku pada gendis yang masih berada di teras rumah. "Iya," jawabnya. "Kalau iya, langsung masuk dong, jangan bengong," balasku. "Nanti malam mau ada tamu," ucap gendis sambil menatap. "Tamu? Siapa?" tanyaku.
Gendis tak menjawab dan malah segera berlari keluar rumah. Aku mengernyitkan dahiku. Apa tadi ada yang datang memberitahunya bahwa akan ada tamu? Banyak banget ikannya. Ini kamu yang semua yang mancing? Tanya ibu. Ya enggak lah bu, sebagian Pangai Dimin. Tapi tadi dapat banyak, jadi aku bawain lumayan banyak, balasku. Lumayan, ibu mengolah ikan yang kubawa untuk bisa dimakan selama beberapa hari. Setidaknya selama beberapa hari kami terselamatkan dari olahan singkong lagi. Kami makan ditemani hujan yang mulai mengguyur desa. Ibu pun sudah siap dengan beberapa bara dan panci untuk diletakkan di titik kebocoran atap rumah. Suara tetesan air dari kebocoran rumah pun menjadi senandung yang menemani malam hari kami. Entah kenapa, tanpa disadari, kami merasa tidak nyaman. Seperti ada sebuah perasaan yang membuat kami tidak nyaman. Blah! Suara petir yang menyambar membuat suasana kami tegang, kaget, dan semakin merasa aneh. Ibu pun mencoba mendekatkan tirai agar cahaya kilat tidak terlalu mengagetkan kami. Tapi bukannya kembali, ibu hanya terdiam di depan jendela sambil melihat sesuatu di luar. Ada apa bu? Tanyaku penasaran. Ibu tidak menjawab, sebaliknya ia malah menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas. Khawatir dengan ibu, aku pun mendekatinya dan ikut melihat keluar. Saat itu, setelah sekian lama, bulu kuduku berdiri. Sesuatu yang ada di halaman rumah membuat merinding tidak karuan. Keranda mayat. Di bawah hujan yang cukup deras, tiba-tiba terlihat sebuah keranda mayat tergeletak begitu saja di halaman bersama sesosok jenazah yang sudah dipocong. Tak itu, tanyaku. Jangan keluar, apapun yang terjadi, jangan keluar. Balas ibu yang segera merangkulku dan mengajakku menjauh dari jendela. Aku pun berinisiatif membawa radioku dari dalam kamar dan mendengarkannya bertiga di ruang depan. Tidak ada satupun dari kami yang mengajak masuk kamar. Satu sisi kami takut dengan apa yang ada di luar. Di satu sisi lain kami juga khawatir akan terjadi sesuatu bila kami tidak mengawasinya. Aku berharap suara radio yang kusetel bisa sedikit menenangkan kami. Namun, walaupun sudah mendengarkan beberapa lagu dan drama radio, tangan ibu masih terlihat gemetar. Setelah beberapa lama, mungkin saja keranda itu sudah menghilang dengan sendirinya, seperti saat kemunculannya. Setidaknya itu yang dipikirkan. Aku pun mencoba melawan rasa takutku untuk kembali mengintip melalui jendela. Bila keranda itu sudah hilang, maka kami bisa masuk kamar dan tidur dengan nyenyak. Coba Mukti lihat lagi bu, ucapku. Hati-hati nak, jawab ibu. Aku mendekat ke arah jendela dan menyibakkan lagi gordengnya. Dan sialnya, keranda dan jenazah itu masih ada di sana. Aku pun sedikit memperhatikan keranda itu dan sekitarnya sambil mencari petunjuk siapa yang meletakkan benda itu di sana. Tapi tepat saat aku memperhatikan sosok jenazah yang ada di dalam keranda itu, tiba-tiba kepala pocong yang berada di dalamnya menoleh dan melotot ke arahku. Sontak, aku pun terjatuh dan buru-buru kembali berdiri untuk mendekatkan gordeng jendelaku. Kenapa, Lek? Ada apa? Tanya ibu cemas. Enggak, bu. Balasku. Kerandanya masih ada di sana.
Tanyanya lagi. Aku mengangguk dan kembali duduk di dekat ibu sambil mengeluarkan suara radio. Keranda? Tanya Gendis penasaran. Enggak Gendis. Kamu dengerin radio aja atau mainan lagi. Tapi jangan dekat-dekat ke jendela ya. Balasku tak ingin Gendis khawatir. Perasaanku benar-benar cemas, seolah mendapat firasat akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Hujan pun semakin deras, bersahutan dengan suara kilat yang menyambar. Saat itu, aku dari kilatan cahaya samar-samar, aku melihat bayangan manusia terpantul ke tirai jendela kami. Cek. Wajah ibu pucat. Samar-samar terdengar suara langkah kaki yang menginjak tanah yang becek. Tak hanya satu, lambat laun suara itu terdengar semakin banyak. Saat hujan mulai mereda pun, suara langkah kaki itu masih terdengar. Terdengar suara tongkat seseorang mengetuk lantai teras rumah kami. Tiba-tiba aku teringat kejadian saat hari pertama aku ada di rumah ini. Menampakkan seorang nenek, dan benar saja, bayangan seorang nenek yang bungkuk sedang membawa tongkat terpantul di tirai jendela. Ojo ana sing metu yo lek. Terdengar seorang nenek suaranya tepat pada saat bayangan itu berhenti di depan jendela. Aku merinding sejadi-jadinya. Tapi entah kenapa aku merasa ibu dan Gendis tidak sadar akan hal itu. Bu, ojo ana sing metu yo lek itu artinya apa, Bu? Tanyaku yang tidak mengerti arti ucapan itu. Jangan ada yang keluar ya, Lek. Emangnya kenapa nanya gitu? Tanya ibu. Ibu gak dengar? Barusan tadi Mufti dengan suara ngomong gitu, jawabku. Ibu mengerutkan kening dan menggeleng. Ia pun mulai cemas terhadapku. Gak ada suara-suara apa-apa, Mufti. Ya kan Gendis? Tanya ibu. Gendis hanya dengar suara hujan sama radio, Bu, jawab Gendis. Aku pun mulai bingung. Apa ada setan yang sengaja memperingatkanku? Aku mengubur rasa penasaranku dan sama sekali tidak berpikir untuk memeriksa keluar. Lambat laun, hujan semakin mereda. Yang terdengar hanyalah suara tetesan gerimis tanpa adanya kilat yang mengagetkan kami lagi. Aku melihat ke arah jam dinding dan mendapati bahwa waktu telah menunjukkan hampir jam 1 pagi. Gendis sudah tertidur dan ibu berangkat dari tempatnya untuk memeriksa kembali ke jendela. Aku merasa harus menemaninya. Saat tirai itu tersibak, aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Ada sekelompok orang yang mengenakan baju Jawa dengan bawahan kain jarik. Ada yang bertelanjang dada dan ada yang mengenakan surjang atau kebaya yang sangat sudah tidak ada warnanya. Kulit mereka hitam dan bercampur dengan lumpur mengerumuni keranda berisi jenazah itu. Wajah mereka mengerikan. Mereka seperti kesetanan merogoh sosok yang berada di keranda itu dengan beringas. Aku mencari tahu apa yang mereka lakukan. Tapi tanpa sadar salah satu dari mereka menoleh ke arah kami. Tutup, Bu, teriakku dengan cepat. Aku teringat ucapan sosok nenek yang mengingatkanku tadi. Ibu segera menutup gorden dan kembali menjauh. Kami pun kembali ke dekat Gendis dengan jantung yang berdebar. Benar saja, terdengar langkah seseorang
mendekat ke dalam rumah. Langkah kaki yang menginjak tanah becek berubah menjadi suara kaki yang menginjak lantai kayu. Aku pun segera mematikan radio dan mengajak mereka menjauh dari arah jendela. Samar-samar terlihat bayangan manusia dengan rambut yang panjang dan acak-acakan memperhatikan dari balik tirai. Ibu pun merangkulku dan gendis sementara aku terus memegangi baju ibu. Sosok itu celingak-celinguk seolah mencari keberadaan kami di dalam. Namun sosok itu segera kembali pergi. Aku sedikit lega, namun ibu masih gemetar dengan apa yang terjadi. Tapi setelahnya, tanpa sadar, kami tertidur di ruang depan bersama hujan yang mulai reda. Suara ayam berkokok menyadarkanku dari tidur. Tiba-tiba aku panik saat mengingat kejadian semalam. Ibu dan gendis masih tertidur, tapi dari kisi-kisi jendela aku sudah melihat langit fajar yang mulai muncul meski suasana masih gelap. Aku pun memberanikan diri mengintip dari jendela untuk memastikan apa yang terjadi dengan keranda yang ada di luar. Tapi keranda itu menghilang. Ibu, aku menemukan ibu ingin menunjukkan hal itu. Ibu terbangun dengan panik, sama sepertiku saat mengingat kejadian tadi malam. Kerandanya sudah nggak ada, ucapku. Ibu pun membaringkan gendis yang tertidur di pangkuannya dan melihat keluar jendela. Ia terlihat menarik napas lega mengetahui keranda itu sudah menghilang dari halaman. Saat matahari mulai muncul, aku dan ibu pun membuka pintu dan memeriksa keadaan sekitar. Benar, tidak ada tanda-tanda keranda itu masih ada di sini. Kami sempat berpikir, apakah tadi malam kami berhalusinasi? Masalahnya, di tempat kami ini berdiri masih ada sisa-sisa telapak kaki manusia yang terjiplak di tanah basah dan sisa lumpur di halaman teras rumah kami. Nah, itu bagian ketiga di Teen Horror dan Baca Horor Tanah Wingit 1994. Buat nanti kelanjutannya akan jurnal horor lanjutkan ya buat di video selanjutnya ya. Tetap ingat, kita hidup di dunia ini tidak sendirian, tapi kita berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin tidak pernah akan bisa dipecahkan secara logika. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, komen juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya di jurnal horor dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita seram yang lainnya. Sampai jumpa, salam horor.